Salam sang juara, adik-adik. Berjumpa kembali bersama Kak Ian. Hari ini kita belajar tentang eksponen, ya. Di mana eksponen ini terdiri dari bentuk pangkat dan bentuk akar, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita mulai kita pelajari satu-satu, ya. Yang pertama, kita akan pelajari dulu tentang bentuk pangkat, ya. Nah, eh, perpangkatan atau bentuk pangkat ini kita bagi menjadi dua. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsep dasar, ya. Konsep dasar. Lalu yang kedua adalah sifat. Nah, biar keren kita merahin dulu deh. Hmm. Nah, kita masuk ke konsep dasar, ya. Konsep dasar pangkat itu ada beberapa checkpoint. Yang pertama, yang paling utama tentu saja yang namanya definisi. Apa itu pangkat? Ya, pangkat itu definisinya seperti ini, ya. Tidak. Jadi A pangkat P artinya adalah A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak P. Nah, itu, ya. Contoh, misalkan adalah 2 pangkat 5. Nah, artinya apa? Urusan hasil, urusan nomor 2, ya nggak? Yang penting kita ngerti dulu artinya apa. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya tinggal hitung betul, ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Contoh lagi, misalkan 3 pangkat 3 misalnya. Berarti 3 kali 3 kali 3. Hasilnya, iya benar, 27, betul, ya. Nah, ada lagi nih. Eh, Misalkan kakak bilang kotak pangkat 3 gitu. Waduh, kak, itu gimana kak kotak? Ya udah, kita ke definisi aja. Artinya kotak dikali kotak dikali kotak. Ya udah. Nah, apapun dalam kotaknya. Begitu juga misalkan kakak bilang begini. ABC pangkat 3. Ya udah, kita anggap aja si ABC ini adalah kotak, betul nggak? Nggak pusing kan jadinya? Apa ya? Ya betul, ABC kali ABC kali ABC. Nah, seperti itu. Paham, ya? Jadi inilah definisi dari pangkat. Nah, sekarang kita akan memasuki checkpoint-checkpoint yang berikutnya, ya. Nah, untuk memasuki checkpoint berikutnya, kita akan coba simulasi, ya, dengan ilustrasi berikut. Perhatikan. Jadi, misalkan kakak bikin 2 pangkat 3. Artinya apa? Ya, artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Terus, 2 pangkat 2. Artinya apa? Artinya 2 kali 2. Hasilnya 4. Lalu 2 pangkat 1. Artinya apa? Artinya 2. Hasilnya ya 2. Terus, ini kan kita mundurin terus, ya. Habis 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Berarti habis itu 2 pangkat 0, ya. 2 pangkat 0. Artinya apa? Nah, di sini kita, waduh, apa nih artinya? Tenang. Kita coba perhatikan hasil di kanan, betul, ya. 8 menjadi 4. Sama polanya seperti 4 menjadi 2. Nah, diapain tuh kira-kira? Iya, benar, dibagi 2. Atau kita eh, bisa dibilang kita kali dengan setengah, ya. Sama, ya. 8 dikali setengah jadi 4. Begitu juga 4 dikali setengah jadi 2. Artinya pola berikutnya juga sama. Berarti 2 dikali setengah. Hasilnya pasti hasilnya pasti 1. Nah, dari sini kita dapat sebuah konsep. Oh, berarti sebuah angka yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, kita masukin ke checkpoint kita yang kedua, ya. Berarti A pangkat 0 hasilnya 1. Oke. Nah, kita lanjutin nih. Habis 2 pangkat 0. Berarti, iya, tuh 2 pangkat min 1. Artinya apa nih? Waduh. Artinya kita belum tahu nih. Ya udah. Yang penting kita tahu polanya, ya. Ini 1 dikali lagi sama setengah, betul? Ya, 1 dikali setengah. Berarti hasil berapa? Iya, setengah. Gitu. Nah, selanjutnya juga nih. 2 pangkat minus 2. Artinya apa? Belum tahu, ya nggak? Tapi hasilnya kita udah tahu. Pasti pasti seperempat. Iya, betul. Kenapa? Karena polanya konsisten. Habis itu dikali setengah lagi, ya. Kali setengah lagi. Nah, selanjutnya 2 pangkat min 3. Hasilnya pasti 1/8. Polanya pun sama, ya, dikali setengah. Nah, di sini coba kita perhatikan, ada yang menarik.
2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat min 3 hasilnya 1/8. Iya, bisa melihat sesuatu? Iya, betul sekali. 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat min 3 hasilnya 1/8. Artinya di sini bahwa 2 pangkat min 3 ya itu eh, mirip dengan 2 pangkat 3, tapi hasilnya 1/4. Nah, coba kita lihat lagi. 2 pangkat min 2 itu 1/4. 2 pangkat 2, 4. Ya, udah kelihatan, betul ya? Demikian halnya dengan 2 pangkat min 1, hasilnya setengah. Lalu 2 pangkat 1, hasilnya 2. Nah, dari ilustrasi ini jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 2 pangkat min 1 ya, artinya adalah 1/2 pangkat 1. Makanya hasilnya setengah. Begitu juga dengan 2 pangkat min 2, artinya 1/2 pangkat 2. Makanya hasilnya 1/4. Selanjutnya, 2 pangkat min 3, artinya apa? Artinya menjadi 1/2 pangkat 3. Makanya jadi 1/8. Nah, dari sini kita dapat checkpoint yang ketiga. Ya. Apa itu? Checkpoint yang ketiga adalah A pangkat min P. Maka ini sama dengan 1/A pangkat P. Nah, sebetulnya kalau kalian jeli ini seperti tinggal dibalik, betul ya? Karena ini sebenarnya A pangkat min P per 1, ya nggak? Nah, sehingga pada saat dia dibalik jadi 1/, maka pangkatnya jadi positif. Yang tadi pangkatnya negatif jadi positif. Nah, seperti itu. Nah, dari konsep yang checkpoint yang ketiga ini lahirlah apa namanya 2 tambahan ya yang menjadi pengembangan dari apa namanya poin 3 ini, yaitu bagaimana kalau 1/A pangkat min P. Nah, ini gampang. Ini sama dengan 1/A pangkat P. Nah, ilustrasinya adalah ini sama kayak 1 dibagi 1/A pangkat P. Yang namanya pembagian sama kayak perkalian dibalik. Berarti A pangkat P per 1. Hasilnya adalah A pangkat P. Sehingga dapat kita tuliskan hasilnya adalah hasilnya adalah A pangkat P. Nah, ini juga sama. Kalau kita jeli memperhatikan, ini sebetulnya A pangkat P per 1. Lihat ya, dibalik pangkatnya yang tadinya negatif jadi positif. Ya, tentu saja begitu juga sebaliknya. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada A pangkat minus P per B pangkat minus Q, maka ini tinggal tukeran tempat aja, betul ya? Pangkatnya berubah jadi positif. Berarti ini B pangkat Q di atas per A pangkat P. Nah, demikian untuk konsep dasar pangkat, di mana kita mendapatkan itu dari ilustrasi yang tadi ya. Bisa dibilang ilustrasi yang kakak buat barusan ini adalah ilustrasi perpangkatan, yang mana pangkatnya adalah bilangan bulat. Baik itu bilangan bulat positif, maupun bilangan bulat negatif, ataupun pangkatnya 0. Ya. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan. Kak, kalau pangkatnya pecahan bisa nggak? Oh, tentu bisa. Lalu gimana? Ah, itu nanti kita akan bahas di bagian kedua tentang akal. Loh, apa hubungannya? Nanti kita lihat ya. Oke, jadi kita sudah selesai mengenai konsep dasar pangkat. Sekarang kita masuk ke sifat. Nah, sifat pangkat itu deh cuma ada 3 ya. Sifat pangkat cuma ada 3. Yang pertama, jika ada A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, itu jadinya A pangkat P tambah Q. Loh, kok bisa jadi ditambah? Nah, untuk memahami kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, ini kakak geser dulu dikit biar lebih enak. Oke, ya kakak besarin lagi. Nah, untuk ilustrasi sifat, kakak buat seperti ini. Misalkan ada A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Nah, ini kalau pakai sifat yang pertama tadi kan, kalau kita tinggal ngikutin jadinya A pangkat 2 tambah 3. Jadinya A pangkat 5. Nah, pertanyaannya itu datang dari mana jadi ditambah? Karena kakak tulis ulang soalnya, A pangkat 2 kali A pangkat 3. Kita jawab pakai definisi, betul ya? Apa arti A pangkat 2? A kali AK. Oke, dikali. Apa arti A pangkat 3? A kali A kali AK. Mantap. Sekarang kita lihat itu A-nya dikalikan sama A lagi berapa kali? 5 kali, Kak. Berarti A pangkat 5 dong. Nah, di sini baru kita simpulkan. Ini A pangkat 2, ini A pangkat 3, jadinya A pangkat 5. Berarti kira-kira pangkatnya diapain? Ditambah. Nah, itu tadi ya sifat yang pertama. Paham? Iya, gampang kan? Sekarang kita masuk ke sifat yang
kedua, sifat yang kedua itu tentu kalau di matematik selalu pasang-pasangan ya. Ada perkalian, pasti ada pembagian, yaitu A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q. Nah, ini sama dengan, iya udah bisa ditebak ya, jadinya A pangkat P min Q atau P dikurang Q. Nah, kalau ini gimana ilustrasinya? Ya ilustrasi gampang, misalkan kakak punya soal, ada A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3. Nah, kalau pakai sifat yang kedua tadi kan kita tinggal bikin A pangkat 5 dikurang 3, hasilnya A pangkat 2. Nah, kenapa bisa dikurang? Kita tulis ulang soalnya, jadi misalkan A pangkat 5 per A pangkat 3 ini, kita kerjakan pakai definisi ya. Bikin dulu pernya, seret. A pangkat 5 artinya apa? A kali A kali A kali A kali A. 5 kali. A pangkat 3 artinya apa? A kali A kali A. Nah, pada bagian inilah yang paling kakak suka. Jadi pada saat kita mengerjakan soal-soal pangkat yang pembagian, kita lebih baik menggunakan strategi ini. Apa itu? Coret sisa berapa di mana. Ya. Jadi coret, ini dari zaman SMP kan udah biasa ya, coret. Ya. Iya, udah habis. Berarti yang di bawah coret. Setelah dicoret kita tanya, sisa berapa? Sisa 2, Kak. Di mana? Di atas, Kak. Berarti A pangkat 2. Masuknya di atas gimana? Kan ini kan bawahnya per 1. Betul ya? Ya, jadi nggak perlu tulis per satunya. Jadi, ingat, coret sisa berapa di mana. Nah, makanya kakak tambahin di sinilah ya. Kalau ketemu pembagian pangkat gini, lebih enak pakai strategi coret sisa berapa di mana. Gitu. Paham? Oke. Kalau gitu kita masuk ke checkpoint yang berikutnya. Yaitu jika ada A pangkat P, lalu dia dipangkatkan lagi dengan Q. Nah, khusus yang ini kita balik nih. Sekarang kita coba dulu. Ya, misalkan kakak punya soal A pangkat 2 yang dipangkatkan 3. Nah, berarti ini kayak tadi nih. Kita anggap aja di kotak, betul ya? Berarti jadinya A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Nah, kalau udah gini kan jelas. Kalian bisa pakai sifat yang pertama bisa, ini artinya A pangkat 2 tambah 2, jadinya A pangkat 6, betul? Atau bisa juga kalian berangkat dari definisi. Apa arti A pangkat 2? A kali A. Apa arti A pangkat 2? A kali A. Apa artinya A pangkat 2? A kali A. Berapa kali? 6 kali, berarti A pangkat 6. Nah, dari sini baru kelihatan. Oh, itu kan pangkatnya kan yang dalam di pangkat 2. Ya. Terus dipangkatkan 3. Kira-kira diapain ya supaya jadi 6? Nah, dikali betul. Berarti checkpoint yang ketiga adalah pangkat P yang dipangkatkan Q menjadi A pangkat P dikali Q. Paham ya? Nah, dengan demikian kakak tambahin 2 checkpoint ya, 2 checkpoint tambahan dari sifat pangkat. Ini pengembangan dari apa namanya sifat 3 sifat ini. Gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana jika ada AB yang dipangkatkan P. Nah, ini sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Oke. Demikian juga kalau ada A per B yang dipangkatkan P. Ini artinya A pangkat P per B pangkat P. Nah, untuk ilustrasinya gimana? Gampang. Ilustrasinya misalkan kakak punya AB pangkat 3. Ingat, kita kembalikan ke definisi. Anggap aja AB itu sebuah kotak. Berarti AB kali AB kali AB. Nah, ini kan semuanya dikali nih. Berarti kita dempetin aja yang sama. A kali A atau A. Lalu B, B, B. Betul ya? A-nya berapa? Berapa kali dikali? 3 kali. Berarti A pangkat 3. B-nya 3 kali juga. Berarti B pangkat 3. Paham ya? Begitu juga dengan A per B yang dipangkatkan 3 misalnya. Artinya apa? Artinya A per B dikali A per B dikali A per B. Jadinya jadinya A per B, B, B. Jadinya A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi cukup jelas ya. Ya, demikian untuk yang pangkat. Jadi ini sekaligus jadi sebuah ringkasan materi tentang pangkat ya. Sederhana, sederhana. Semua soal perpangkatan ya, itu kembalinya ke ringkasan materi ini. Jadi soal kayak gimana pun kalian udah bisa kerjakan. Oke? Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya. Sekarang kita masuk bagian yang kedua yaitu tentang akar. Ya. Kakak bikin dulu pembagiannya, pemecahannya kalau akar itu ya, bentuk akar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama selalu ya, konsep dasar. Ya, yang pertama adalah konsep dasar. Lalu yang kedua adalah operasi. Dan yang terakhir adalah merasionalkan penyebut ya. Iya. Oke. Baik, kita langsung oh ya
kotakin dulu biar agak cakapan dikit. Ya, kita mulai masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsep dasar. Nah, di sini tadi kakak tadi kakak udah sempat bocorin ya, sempat ngomong bahwa eh, pangkat pecahan itu adalah akar. Loh, kok bisa gitu? Nah, ntar kita bahas ya. Jadi konsep dasar akar kira-kira kakak akan buat seperti ini. Yang checkpoint yang pertama adalah definisinya. Definisi dari apa namanya bentuk akar ya, yaitu jika ada akar dari A, maka itu sama dengan A pangkat 1/2. Loh, kok bisa gitu? Kita lihat ilustrasinya, ya nggak? Ilustrasinya adalah misalkan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya 3/2 itu hasilnya 9. Maka akar 9 pasti 3. Dapat ya? Nah, lalu kakak misalkan ada 4/2 gitu. 4/2 hasilnya 16. Berarti akar dari 16 pastilah 3. Nah, ini kan dari SD, SMP kita udah tahu nih. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau dibalik nih, 16 kok 3 salah ya. Ini akar 16 adalah 4, sorry. Nah, sekarang kita balik nih. 16 itu pangkat berapa sih yang hasilnya 4? Nah, ya udah, daripada puyeng, bingung, santai. Kita adalah para mathematician, langsung kita misalkan aja, berani memisalkan 16 pangkat P sama dengan 4. Sekarang kita tinggal ubah 16-nya menjadi bentuk lain tanpa mengubah nilainya, yaitu 16 adalah 4/2, betul ya? Yang dipangkatkan P itu sama dengan 4. Paham ya? Kita udah belajar ya. Nah, berarti kalau gitu, ini adalah 4/2P sama dengan 4. Ini sebenarnya yang kanan tuh 4, bukan 4 doang, tapi 4 pangkat. Pangkat berapa? Pangkat 1, cuma nggak boleh tulis. Nah, ini kalau udah kayak gini kan enak. 4/2P sama dengan 4/1. Berarti kalau gitu, 2P sama dengan 1. Maka P-nya, iya, P-nya setengah. Dari sini jelas terbukti bahwa, oh, berarti pangkat dari 16 tersebut atau si P-nya adalah setengah. Dengan demikian, sesuai dengan definisi akar, bahwa akar A itu adalah A pangkat setengah. Nah, lalu, checkpoint yang berikutnya adalah akar pangkat Q dari A pangkat B itu, salah, akar pangkat Q dari A, ya, itu dulu, itu adalah A pangkat 1/Q. Nah, itu gimana ceritanya? Coba perhatikan ilustrasi ini ya. Misalkan kakak bilang jika 2/3 itu hasilnya 8, maka akar dari 8 itu pastilah 2. Iya. Nah, dari ilustrasi ini aja kita langsung coba cek. 8 itu pangkat berapa sih supaya jadi 2? Lagi-lagi kita misalin aja P. Ya. Sebenarnya nggak mesti P ya, apapun boleh. Nah, lalu 8 kita ubah bentuk. Jadi 2/3 yang dipangkatkan P. Yang hasilnya 2. Nah, berarti ini jadinya iya, 2/3P sama dengan 2. Sama kayak tadi, ini sebenarnya 2/1. Nah, udah sama nih, 2 pangkat anu pangkat 3P sama dengan anu pangkat 1. Berarti kita langsung main di pangkatnya. Berarti 3P sama dengan 1. Maka P sama dengan 1/3. Betul. Ya. Ini akhirnya sejalan. Oh, berarti kalau gitu, ya, poin kedua ini jadi patokan, betul ya. Karena apa? Berapapun angka yang di sini, itu akan jadi penyebut di pangkat pecahannya. Lalu muncul pertanyaan, Kak, kok yang tadi, yang pertama, akar A itu duanya nggak ada, Kak? Ya, sebetulnya ada angka 2 di sini. Cuma kesepakatan para mathematician, ya, itu angka 2-nya tidak perlu ditulis. Ya. Sama halnya kayak kalian menemukan kasus 1X, itu kan satunya nggak perlu ditulis, betul ya? Iya, seperti itu. Nah, lalu kita masuk yang terakhir, ya, untuk melengkapi, yaitu akar pangkat Q dari A pangkat P. Nah, kalau ini gimana? Ya, tadi kita tinggal analisis. Oh, berarti kalau misalkan ada akar A sama dengan A pangkat 1/2, jangan-jangan satunya dari sini. Karena apa? Yang kedua kan akar pangkat Q dari A, jadinya A pangkat 1/Q juga. Satu juga nih, sama. Oh, berarti jangan-jangan ini dari sini. Ya, itu sebetulnya bukan jangan-jangan, tapi memang betul dari situ ya. Sehingga akar pangkat Q dari A pangkat P adalah A pangkat P per Q. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kakak ilustrasikan pakai angka, misalkan ada akar pangkat 5 dari 16. Nah, ini kalian bisa juga tulis menjadi 16 pangkat 1/5, betul? Iya, kita udah belajar tadi. Lalu 16-nya kan masih bisa disederhanain dulu ya.
Jadilah dia 2 pangkat 4. Yang di luarnya dipangkatkan 1/5. Akhirnya karena bilangan berpangkat dipangkatin lagi, jadi pangkatnya dikali, berarti jadi 2 pangkat 4/5. Seperti itu. Ya, dengan demikian konsep dasar konsep dasar akar itu sudah selesai. Dan di sini semakin terlihat bahwa betul bahwa yang namanya akar itu adalah pangkat pecahan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu operasi. Nah, sebelum kita masuk ke operasi, coba sambil diingat-ingat dulu tentang sifat pangkat yang 3 biji tadi sama yang ada bonusnya 2 di bawah ya. Nah, tadi dari sifat pangkat yang kita udah pelajari, ada yang AB pangkat P ya. Sehingga nggak? AB yang dipangkatkan P itu sama dengan A pangkat P kali B pangkat P ya. Nah, sama halnya dengan yang A per B pangkat P itu sama aja A pangkat P per B pangkat P. Nah, dari dua apa namanya yang kakak tuliskan barusan ini sangat kita butuhkan nih untuk memahami apa namanya operasi. Nah, sekarang kita lihat kakak buat ilustrasi begini. Misalkan langsung kakak tulis, kakak katakan bahwa yang namanya akar dari A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Ya. Nah, loh kok bisa begitu Kak? Kita lihat ilustrasinya. Kita lihat ilustrasinya, misalkan kakak punya akar 12. Nah, akar 12 ini kan bisa kakak pecah jadi akar 4 kali 3, betul? Nah, akar 4 kali 3 ini ternyata bisa kakak pecah jadi akar 4 kali akar 3. Si akar 4 bisa diakali nggak? Bisa, jadinya 2. Maka jadinya 2 akar 3. Nah, proses ini dinamakan proses menyederhanakan akar. Kak, itu kok bisa begitu? Nah, gampang ya, kita bakalan jelasin. Jadi begini, tadi kan ilustrasinya akar AB itu adalah akar A dikali akar B. Nah, kita kembalikan lagi ke konsep pangkat ya, kita udah belajar. Akar AB itu kan artinya AB yang dipangkatkan setengah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa AB pangkat setengah adalah A pangkat setengah dikali B pangkat setengah. Sekarang tanya balik sekarang, A pangkat setengah? Oh iya, akar A. B pangkat setengah? Oh iya, akar B. Paham ya? Jadi seperti itu. Demikian juga untuk temannya biasa ya, matematik ada kali, ada perkalian pasti ada pembagian. Checkpoint yang kedua adalah jika ada akar dari A per B, itu sama dengan akar A per akar B. Ya. Nah, ini gimana Kak? Sama kayak tadi. Coba kita lihat ya. Misalkan kakak punya akar A per B. Ini katanya menjadi akar A per akar B. Nah, kita lihat. Akar dari A per B itu kan sama aja A per B pangkat setengah. Nah, kita udah belajar tadi. Kalau kayak gini berarti sama aja A pangkat setengah per B pangkat setengah. Lalu A pangkat setengah itu apa? Iya, akar A. B pangkat setengah? Iya, akar B. Paham ya? Nah, dengan demikian terjawab sudah. Berarti konsep yang barusan kita tuliskan adalah benar. Ya. Oke. Jadi ini adalah operasi perkalian dan pembagian langsung diborong. Nah, sekarang ada yang menarik nih. Kak, gimana kalau kayak gini, Kak? Akar dari B atau akar B dikali akar B. Wah, menarik nih, ya kan? Nah, ini katanya kalau dari SMP aku diajarin ini akar hilang. Kok bisa begitu? Ya, kalau kita coba bedah ya, itu terjawab sebetulnya. Akar B dikali akar B. Apa arti akar B? Iya, B pangkat setengah. Akar B yang satu sama, B pangkat setengah. Nah, udah kelihatan nggak? Itu artinya pangkatnya ditambah kan? Jadi setengah tambah setengah jadinya B pangkat 2 per 2 atau B pangkat satu. Nah, makanya dia sama dengan B atau akarnya hilang. Ya, jelas ya? Jadi, akhirnya kita udah dapat 3 checkpoint untuk eh, apa namanya bentuk akar ya di operasi. Nah, setelah itu apa yang kurang? Yang kurang adalah bagaimana kalau penjumlahan pengurangan, Kak. Nah, sebelum penjumlahan pengurangan, Kakak punya soal-soal lucu nih. Misalkan Kakak bilang 2 jeruk ditambah 3 jeruk. Hasilnya berapa jeruk? 5 jeruk, Kak. Iya, ini anak-anak SD juga udah tahu ya. Pertanyaan yang gampang ya. Lalu kalau Kakak tanya 2 kotak ditambah 3 kotak, jadinya berapa, Dek? 5 kotak, betul. Ya. Lalu kalau kakak tanya, misalkan 2 akar 7 tambah 3 akar 7, jawabannya berapa? Iya, 5 akar 7. Artinya kalian nggak pusing dengan bentuk akar itu, karena kalian melihat akar 7 itu mirip kayak si kotak.
Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa di operasi yang berikutnya itu penjumlahan pengurangan, apabila ada M akar B, M itu angka bebas berapa aja, ditambah atau dikurang N akar B, hasilnya adalah M ditambah atau dikurang N akar B. Paham ya? Nah, demikian untuk operasi. Berarti sekarang kita tinggal masuk ke bagian yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir adalah bagian namanya merasionalkan penyebut. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kakak mau ingatkan dulu tentang konsep pecahan ya. Jadi sebetulnya merasionalkan penyebut ini berangkat dari konsep bilangan pecahan. Misalkan ada sebuah pecahan A per B ya. Nah, ini si B atau si penyebut itu dia ada syarat ya. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah B-nya tidak boleh sama dengan nol. Nah, ini dari zaman SMP lah ya. Kalian udah tahu ini penyebut nggak boleh nol. Lalu di hari ini kita juga akan mengetahui ya, akan belajar bahwa yang namanya penyebut itu selain tidak boleh nol, dia juga nggak boleh dalam bentuk akar. Gitu. Nah, sehingga kalau ada kasus pecahan yang penyebutnya akar, kita mesti rasionalkan. Ya. Rasionalkan gimana segala macam. Nah, itu teknisnya nanti kakak akan jelasin. Jadi nanti kita akan bertemu ada dua bentuk, ada bentuk satu, ada bentuk dua. Oke, kita coba dulu yang bentuk satu ya. Jadi misalkan kakak punya soal 1/akar 3. Nah, ini kan penyebutnya kan bentuk akar. Artinya kita mesti rasionalkan. Caranya gimana? Kita kali dengan sekawan dari akar 3, yaitu akar 3. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau akar 3 dikali akar 3 kan akarnya hilang. Berarti masalah selesai, betul ya? Masalah selesai. Nah, permasalahannya kalau di atasnya pembilangnya 1, masalah jadi tambah runyam. Kenapa? Nilainya jadi berubah. Lah, terus gimana dong? Sederhana. Kalau mau nilainya nggak berubah, ya pembilangnya atau atasnya ya juga akar 3. Nah, kalau gini sah. Kenapa? Karena akar 3 per akar 3 itu sama dengan 1 sebenarnya. Sementara kita tahu bilangan berapapun dikali 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Artinya dengan demikian kita akan mendapatkan bentuk baru ya. Bahwasanya akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Atasnya 1 kali akar 3 ya akar 3. Atau ini lebih populer, lebih enak, sering disebut jadinya sepertiga akar 3 ya. Ini ilustrasi mirip kayak akar 3 di apa kotak dibagi 3. Itu sama aja sepertiga kotak kan? Iya. Gampang kan? Nah, jadi sekali lagi ini disebutnya sekawan ya, akar 3 per akar 3. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu contoh soalnya misalkan gini, 1/2 plus akar 3. Nah, sebelum kita lebih jauh ke bentuk yang kedua ini, kakak ingin tanya dulu ke kalian ya, masih ingat nggak nih, kalau misalkan ada apa namanya, akar, salah, 5 ditambah 2 itu dikali dengan 5 dikurang 2 atau 5 plus 2 kali 5 min 2 ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita ingat-ingat bentuk P kuadrat min Q kuadrat adalah P plus Q yang dikali P min Q, ini bentuknya udah mewakili nih ya. Artinya 5 plus 2 kali 5 min 2 itu kayak P plus Q kali P min Q. Berarti langsung ketahuan nih hasilnya adalah 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Atau kedepannya kita nggak perlu tulis begini, langsung tahu 5 kuadrat adalah 25 dikurang 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 21. Oke, sekarang misalkan kakak bikin 5 plus akar 2 dikali 5 min akar 2. Kalau ini gimana? Ya udah, berarti 5 kuadratnya tetap 25, akar 2-nya 2. Dikuadratin betul ya, jadinya 23. Nah, lalu berikutnya misalkan akar 5 plus 2 dikali akar 5 min 2. Iya betul, jadinya 5 min 4. Lalu yang terakhir nih, dua-duanya akar nih. Akar 5 plus akar 2 kali akar 5 min akar 2. Jadinya, iya jadinya 5 min 2 sama dengan 3. Nah, udah terrefresh tentang itu? Kalau udah terrefresh tentang itu, biar enak, jadi kakak pindahin aja nih, ya nggak? Kakak pindahin bagian ini biar masuk ke ringkasan materi, ya. Supaya apa? Supaya ingat nanti kalau misalkan kita mau ngajarin teman kita tuh kita ajak dulu untuk mengingat ilustrasi ini. Nah, sehingga untuk yang bentuk 2, kakak tulis di bawah adalah tadi gimana? Contohnya 1/2 plus akar 3. Nah, intinya kan kita mau penyebutnya nggak ada muncul bentuk akar. Sementara kalau kita jeli melihat bahwa
di 4 ilustrasi ini hasilnya tidak mengandung akar kan? Berarti jelas kalau kita kali dengan sekawannya, itu pasti akan hilang akarnya. Nah, berarti sekawan dari 2 plus akar 3 adalah, iya betul, 2 min akar 3 ya. Nah, gimana nih supaya nilainya nggak berubah ya? Atasnya juga 2 min akar 3. Oke? Baru, berarti ini hasilnya bawahnya langsung tuh, kelihatan. Ya, betul, 4 min 3 ya. Atasnya, ya karena dikali 1 berarti 2 min akar 3. Udah deh, sama dengan 2 min akar 3 per 1, atau 2 min akar 3 saja. Nah, seperti itulah adik-adik tentang merasionalkan penyebut. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tentang merasionalkan penyebut, maka berakhir sudah untuk konsep materi bentuk akar. Dengan demikian selesai juga untuk materi keseluruhan tentang eksponen ya. Oke, baik adik-adik, jangan lupa kakak mengingatkan kembali pada saat kalian belajar sambil dengan cara nonton video, maka jangan di maraton. Kalau butuh pause, kalian pause ya. Kalian pause, lalu kalian resapi, lalu catat, ya, baru lanjut lagi ya. Atau boleh juga awal nonton diterusin sampai selesai, lalu nanti nonton kedua kali di pause, dicatat. Nah, bebas aja. Yang penting intinya kita harus meresapi. Jadi bukan cuma nonton doang. Oke? Karena kalau belajar cuma nonton doang, kita nggak bakal nempel materinya. Ya. Oke, baik. Setelah ini kita akan masuk ke mencoba soal-soal latihan tingkat UN supaya kalian terbiasa dan siap untuk menghadapi soal-soal tingkat UTBK. Jadi kita pemanasan dulu. Oke, langsung aja. Di sini ada soal seperti ini, nomor 1. Nah, ini gimana Kak caranya? Tenang. Kakak tulis ulang dulu soalnya. Karena ini agak jauh posisi soalnya. A pangkat min 2 kali B kali C pangkat 3 ya. Per A, B pangkat 2, C pangkat min 1. Nah, strategi yang paling gampang mengerjakan soal seperti ini adalah buat pernya duluan. Ya. Kenapa buat pernya duluan? Karena kita tahu nih strateginya. Kalau ada pangkat negatif di atas, pindahin ke bawah jadi positif. Begitu juga sebaliknya. Lalu nanti tinggal, iya, masih ingat ya, coret sisa berapa di mana. Kita absenin dulu yang atas. Yang atas itu apakah min 2? Nah, berarti pindah ke bawah jadi apakah 2. Lalu B-nya? B-nya tetap di atas, betul ya? Karena pangkatnya positif. Begitu juga dengan C-nya, C pangkat 3. Ya, atas sudah aman, sekarang kita pindah ke bawah. Di situ ada A. Lalu ada B pangkat 2. Lalu C-nya pangkat negatif tuh, pangkat 1. Kita naikin ke atas, jadi C pangkat 1. Udah, kalau udah kayak gini tinggal kita rapihin kan. Ini per. Nah, di sini saatnya kita coret sisa berapa di mana. Nah, B bisa dicoret nih, ada temennya di bawah. Berarti di atas, di bawah sisa 1. Yang selebihnya itu tinggal kita pakai sifat ya. C pangkat 3 kali C pangkat 1 jadi C pangkat 4. Lalu di bawah A pangkat 3 kali B. Nah, tinggal masukin tuh nilai-nilainya ya. C itu adalah 1. Berarti 1 pangkat 4 per, lalu A pangkat 3. A-nya itu setengah. Berarti setengah pangkat 3 dikali B-nya 2 ya. Nah, ini udah kelihatan nih. 1 pangkat 4 ya 1 ya. Setengah pangkat 3, setengah pangkat 3 seper-8 lah. Dikali 2. Nah, coretlah. 4. Berarti jadilah 1 per seperempat. Salah. Iya benar, 1 per seperempat ya. Jadinya 4. Gampang kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini karena dia dempet, jadi anak kita langsung bikin aja sama pernya. Seret. Gitu. Nah, kalau ada yang langsung coret, langsung coret. Kalau ada yang butuh dipindahin, pindahin. Kayak ini 24 sama 6 langsung coret. Berarti ada sisa 4 di atas. Betul? Lalu A pangkat min 7 itu pindah ke bawah. Jadi A pangkat 7. Salah warna nih. Jadi A pangkat 7. Lalu si B pangkat min 2 pindah ke bawah. Jadi B pangkat 2. Gitu. Taruhnya 7-nya agak enak lihat. Nah, ya. Lalu C pangkat 1 di atas. Positif pangkatnya, berarti biarin aja. Ya. Dah. Lalu yang di bawah sekarang A pangkat min 2. Naikin ke atas jadi A pangkat 2. Lalu B pangkat min 3 jadi B pangkat 3. Terakhir C pangkat min 6 naik ke atas jadi C pangkat 6. Nah, baru kita pakai jurus tadi. Apa dia? Coret sisa berapa di mana. Oh ya, jangan lupa bikin pernya dulu guys. Ya, bikin pernya dulu nih paling enak nih strateginya. Net. Dah, coret sisa berapa di mana? Oh, 4 nggak ada temannya berarti tulis. Lalu C. Oh, C ini lihat nih, C pangkat 1, C pangkat 6. Ya nggak? Jadinya C pangkat 7. Di bawah kebetulan nggak ada yang perlu dicoret. Berarti dia aman. 4, C pangkat 7. Lalu, yang A. Nah, di atas pangkat 2, di bawah pangkat 7. Coret sisa 5 di bawah. Berarti A pangkat 5. B-nya gimana? Sama, coret
Sisa berapa di mana? Sisa 1 di atas. Nah, dengan demikian jawabannya adalah 4. Nah, ini tinggal dibalik aja ya. Jadinya 4B C pangkat 7 per A pangkat 5. Ya, jawabannya adalah yang delta dodol. Aman? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, adik-adik sebetulnya soal tadi ya 1 dan 2 itu kalau kalian kerjakan dalam konteks ngerjain soal di tes ya, itu tentu saja bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 30 detik bahkan. Cuma karena tadi kakak nyontohin ya, jadi ya apa namanya durasinya biar lebih kalian dapat pemahaman ya kan. Oke, sama kayak soal nomor 3 ini. Dia nanya hasil dari akar 12 tambah akar 27 min akar 3. Kakak tulis dulu akar 12 tambah akar 27 dikurang akar 3. Nah, ini soal mah bercanda, ya nggak? Kenapa? Karena kita tahu akar 12 itu adalah akar 4 kali 3, ya nggak? Nah, ke depan kita harus biasakan penulisannya nanti langsung ke langkah berikutnya. Nanti kakak contohin deh. Ini akar 27, berarti akar 3 kali 3. Kok 3 kali 3 sih? 9 kali 3, ya nggak? Dikurang akar 3. Nah, ini yang kakak maksud untuk ke depannya kalian langsung dari soal pertama langsung ke langkah ini ya. Kita tahu nih bahwa yang namanya akar dari 4 kali 3 itu sama aja akar dari 4 dikali akar 3, di mana akar 4-nya bisa diakarin. Berarti langsung keluar. Jadi akarnya yaitu 2. Akar 3. Ditambah, iya 9-nya diakarin jadi 3. Akar 3 dikurang akar 3. Udah selesai. Berarti 2 akar 3 tambah 3 akar 3, 5 akar 3 dikurang akar 3. Jadinya 3, apa namanya, 4 akar 3. Nah, gampang ya? Gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang bebek. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, wow, ini kayaknya susah betul ya. Tenang aja. Ini mah gampang. Ya. Jadi langsung aja kakak tulis sama dengan akar 8. Ingat, kita udah tahu nih. Berarti akar 8 itu adalah akar 4 kali 2. Akar 4-nya keluar jadi 2 akar 2. Tambah akar 75. Akar 75 itu adalah akar 25 kali 3. Ya. Berarti jadinya, iya, jadinya 5 akar 3. Ya. Lalu dikurang akar 32. Akar 32 itu adalah akar 16 kali 2 ya. 16 kali 2 itu berarti 16-nya keluar jadi 4 akar 2. Lalu dikurang plus ke dalam berarti tetap dikurang akar 243. 243 itu kira-kira berapa ya? 243 itu coba kita bikin jadi uh, akar 7, akar 5. Wah, banyak pemikiran, tenang. Kita juga harus cerdik juga. Ini kan soal kalau kita perhatikan ini akar 2. Berarti ini hanya bisa dioperasikan dengan ini. Sama kayak tadi, 2 jeruk dioperasikan sama jeruk lagi. Nah, kalau ini berarti kan akar 3. Nah, itu kan berarti udah jadi petunjuk buat kita, betul ya? Petunjuk bahwa akar 243 itu pasti akar, ya, kakak bikin di luar aja dulu ya. Ini pasti akar kali 3. Ya udah, jelas dong. Akar 243 berarti 81 dikali 3. Itulah makanya tadi kakak bilang bahwa yang namanya 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10, lalu 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 5, pangkat 6, lalu 5 pangkat 1 sampai 5 pangkat 4, itu harus dihafalin ya. Lalu tak ada lagi 7 sampai pangkat 3 aja. Supaya kalau ketemu kasus kayak gini kita nggak bingung ya. Oke, 81 diakar berarti jadi 9. Maka sini kakak tulis 9 akar 3. Dah, sama dengan berarti 2 akar 2 dikurang 4 akar 2 jadinya min 2 akar 2. 5 akar 3 dikurang 9 akar 3 jadinya iya min 4 akar 3. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang bebek ya. Min 2 akar 2, min 4 akar 3. Aman? Nah, oke, kita lanjut ke nomor 5. Ini juga sama nih. Kelihatannya jadi susah-susahin ya. Udah langsung. Ini refleks pasti kali dengan sekawannya. 2 min akar 6 per 2 min akar 6. Sama dengan. Nah, di sini kita lihat bahwa bawahnya pasti jadi. Ya, jadinya 2 kuadrat min akar 6 kuadrat berarti jadinya 4 min 6. Nah, atasnya gimana? Atasnya ini ternyata juga ada bentuk P plus Q kali P min Q, ya nggak? Berarti kita, apa namanya, tuliskan langsung jadinya 9 min 5. Lalu jangan lupa, tadi ada sisa kali sekawan yang di atas belum tulis, berarti 2 min akar 6. Oh, udah selesai. Kita lihat, 4 dikurang 6, min 2 ya. Min 2, berarti kita bisa coret ke atas, jadinya 3 ya. Berarti jangan lupa minusnya, ya, minusnya jangan lupa. Dah, tulis di bawahnya sama dengan, ini kan 9 dikurang 5 kan 4. 4 dikali min 3 berarti min 12. Yang dikalikan dengan 2 min akar 6. Kalau lihat pilihan gandanya, dia mau kita masukin ke dalam. Berarti jadinya min 24
plus akar 6. Selesai. Gampang ya, berarti jawabannya apa tuh? Min 24 plus, tuh, salah ya. Aduh, ini sekalian kakak mengingatkan nih, kalau tinggal ngitung harus benar ya. Mohon maaf ya kakak salah ngitung, tapi jadi ingat untuk mengingatkan selalu bahwa kalau tinggal ngitung harus benar ya. Oke, min 24 plus 12 akar 6. Lanjut. Iya, kita ke soal last two, karena soalnya udah kakak siapin ada 7 nomor. Soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini eh, apa namanya, sebenarnya gampang kalau kita hanya berpatokan pada konsep ya, pada apa sih pangkat, apa sih akar kayak gitu. Kita lihat di sini 3 pangkat 2x plus 1. Kakak langsung ubah bentuknya jadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 ya. Ingat di sifat yang pertama pangkatnya ditambah, berarti udah cocok dong. Ini setara dengan ini, betul ya. Nah, lalu berikutnya ditambah 27 ya. Lalu sama dengan 82 dikali 3. Ini kan ceritanya kita 3 pangkat X. Ceritanya kita belum tahu mau ngapain nih. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada 3 pangkat 2X. Nah, kakak coba apa namanya, pancing sedikit ke perkalian. Misalkan kakak bilang 2 kali 5 hasilnya berapa? 10. 5 kali 2 hasilnya 10. Berarti bisa dibilang 2 kali 5 setara dong dengan 5 kali 2. Iya, makanya ada sifat komutatif di perkalian, yaitu A kali B itu sama dengan B kali A. Berarti kalau ada 3 pangkat 2X, itu kan bisa 3 pangkat 2 yang dipangkat X, yang dipangkatkan X karena dikali kan? Atau bisa juga 3 pangkat X yang dipangkatkan 2. Nah, pada akhirnya kita pakai yang kedua tadi, 3 pangkat X yang dipangkatkan 2. Kak, kenapa itu, Kak? Nanti juga tahu. Lalu dikali dengan 3 pangkat 1 berarti 3. Nah, karena dikali 3, berarti kita anggap aja si 3 pangkat X yang dikuadratinya adalah kotak, berarti 3-nya pindah ke depan. Jadi 3 dikali 3 pangkat X yang dikuadratin. Lalu ditambah 27, biarin aja, sama dengan 82 dikali 3 pangkat X. Tuh, ternyata ada temennya, aku kurungin aja lah. Gitu. Oh, bener. Kayak persamaan kuadrat, Kak. Iya, bener. Tapi ada juga yang belum lihat, ya nggak? Ah, nanti juga kelihatan. Kakak pindahin ya, berarti 3 kali 3 pangkat X yang dikuadratin. Ya, pindahin tuh si 82-nya. Jadinya min 82 kali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Tuh, kan persamaan kuadrat. Supaya lebih kelihatan bagi kalian yang belum bisa langsung melihat, ini kita misalin aja. Misal bahwa 3 pangkat X itu adalah P. Berarti soalnya jadi berubah. Jadi 3P kuadrat min 82P plus 27. Nah, ini kita langsung bridging aja ya. Kita bridging, berarti 3-nya kita kali pinjam ke belakang, jadinya P kuadrat min 82P plus 81 sama dengan 0. Nah, tinggal faktorin nih. Udah kelihatan ya. Dua bilangan kalau dikali hasil 81 dijumlah min 82. Berarti P min 81, P min 1. Karena tadi kita kali dengan 3, maka jangan lupa di sini kita bagi 3. Berarti jadilah P sama dengan 81 bagi 3 berarti 27. Ini P sama dengan 1/3. P itu apa sih? Iya, P itu adalah 3 pangkat X. Kita balikin dong. 3 pangkat X sama dengan 27. 27 itu apa? Iya, disederhanakan jadi 3 pangkat 3. Oh, berarti X-nya sama dengan 3. Betul ya? Nah, yang kanan pun demikian. P itu adalah 3 pangkat X. Sama dengan 1/3 itu kan 3 pangkat min 1. Betul nggak? Wah, langsung kelihatan. Berarti X-nya sama dengan min 1 ya. X sama dengan min 1. Nah, apa jawabannya? Min 1,3. Berarti yang C. Oke. Nah, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Nyatakan bentuk berikut dalam pangkat positif dan bentuk akar. Nah, ini gampang banget. Cuma kelihatannya aja susah, betul ya? Ingat, dengan model ketekunan, kadang-kadang sebuah soal belum kelihatan kita mau ngapain, tapi karena kita tekun, kita lakukan yang bisa kita lakukan, maka kelihatan. Contoh, itu kan X pangkat min 1, kita tahu, jadi kita ubah aja jadi seper X, betul ya? Dikurang seper Y. Per X pangkat setengah itu kan akar X. Ditambah X, Y pangkat setengah jadinya akar Y. Nah, kan kalau gini kan, oh iya kalau gini kayaknya diginin aja kan udah mulai muncul tuh. Nah, itu berangkat dari lakukan yang bisa dilakukan. Sekarang yang atas kita samain penyebut, berarti jadinya X, Y. Lalu itu jadinya X, Y bagi X jadinya Y. Dikurang, iya X. Bawahnya tetap akar X plus akar Y. Wah, kalau udah kayak gini gimana? Nah, yang kita tahu kalau penyebut akar kita harus kali sekawan. Berarti kita kali akar X min akar Y per akar X min akar Y. Ya nggak? Dah, berarti udah dapat nih. Sama dengan
bawahnya jadi X min Y, bro ya. Nah, atasnya adalah Y min X per XY. Tapi karena kita punya kepentingan, kita punya, tulis aja dulu lah ya, Y min X per XY yang dikali dengan, ya, sekawan yang atas tuh, akar X, sekawan yang atas maksudnya, yang atas kan belum dimasukin ya, akar Y, gitu. Nah, kita anggap aja dia pendatang baru, biarin aja biar nggak pusing. Sekarang kita lihat yang ini nih. Ini kakak ubah bentuk nih, ya, biar kelihatan. Sama dengan Y min X-nya kakak ubah jadi minus dari X min Y. Artinya keluarin minusnya. Per XY, di bawahnya per X min Y. Urusan si pendatang baru biarnya tulis akar X min akar Y. Betul ya? Nah, ini kan kelihatan ada yang bisa dicoret, bro. Ini dicoret, dicoret. Sehingga tersisalah akar X min akar Y, tapi diminusin duluan. Akar X min akar Y per XY. Dibilang ganda, nggak ada, tenang. Dia maunya minusnya masuk. Berarti jadinya akar Y min akar X per XY. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Nah, demikian adik-adik, eksponen sudah kita lahap habis ya, mulai dari apa namanya, ringkasan materinya, konsepnya, lalu juga ada ilustrasi yang mendukung apa ringkasan materi tersebut sehingga kita jadi tahu kenapanya, lalu kita juga sudah latihan beberapa soal tingkat UN. Oke, sebelum kakak akhiri, kakak ingatkan lagi, tonton video ini berulang-ulang dan pause di titik-titik tertentu supaya kalian punya kesempatan untuk mencatat, meresapi, dan memasukkan itu ke memori jangka panjang kalian. Oke, nah terus berlatih supaya kalian terbiasa dan jam terbang meningkat. Itu aja dari Kak Ian, terima kasih. Kakak akhiri, salam sang juara.